Iya. Eh, ya dia sebenarnya ini pertanyaannya ini berdasarkan mazhab jumhur, bahwa karena definisi musafir itu sendiri ulama berbeda-beda. Ada mengatakan setiap keluar rumah musafir namanya. Ini pendapat yang terlalu mudah. Kemudian ada mengatakan musafir itu adalah jaraknya, ini yang pendapat jumhur ulama. Dia punya jarak, tapi yang diukur jarak. Kalau dulu itu dari berjalan itu musafir 2 hari 2 malam. Kalau jaraknya sekarang diperkirakan sekitar 84 kilometer jaraknya. Baru itu namanya musafir yang dia di situ mendapat rukhsah. Jadi musafir yang mendapat rukhsah itu musafir apa? Musafir yang jarak musafirnya. Tapi itu bukan bolak-balik sekali jalan. Tapi kalau dihitung nanti super oplet bolak-balik 100 kilo sekali. Dia di kota juga kan. Maksudnya dia dari jarak tempat itu dari negerinya sekitar 80. Baru itu namanya musafir, dan itu yang disebut dengan musafir tawil. Safar tawil. Safar tawil ulama membagi safar ada 2, ada safar qasir, ada safar tawil. Safar pendek dia musafir tapi tak sampai 84 kilo. Kemudian ada musafir tawil yang sampai 80 sekian kilo. Itu safar itulah yang membolehkan orang pertama mengqasar salat, mengambil rukhsah qasar salat. Kemudian juga rukhsah berbuka puasa di bulan Ramadan. Kalau qasar safar qasir seperti salat Jumat. Salat Jumat ini banyak ulama mengatakan safar qasir pun bisa menggugurkan salat Jumat, safar pendek walaupun tidak sampai. Kalau menjamak, ada ulama kalau untuk menjamak berbeda jamak dengan qasar. Kalau menjamak, sebagian ulama mengatakan safar qasir pun boleh menjamak, tidak mesti safar tawil. Maka kalau ke Pekanbaru, bapak dari Bangkinang berapa kilo cuma? Kan 63 atau 6 kilo cuma. Boleh saya mengambil rukhsah. Sebagian ulama mengatakan bapak hanya boleh menjamak saja, tapi belum boleh mengqasar. Karena belum sampai jarak ke Pekanbaru, yaitu jarak safar tawil. Kalau safar tawil 84, boleh menjamak, silakan. Apalagi kita pergi ke mazhab Hambali ya, yang luas sekali bagi mereka. Sebab tapi kalau Syafi'iyah tak, Syafi'iyah ada mazhabnya ilat sebab orang boleh mengqasar dengan menjamak sama, yaitu safar tawil. Maka itulah Syafi'iyah itu kesannya apabila menjamak pasti mengqasar. Itu dalam image orang Syafi'iyah, ya kan? Sehingga asal menjamak harus mengqasar. Kenapa begitu? Memang sebab jamak dan qasar bagi Syafi'iyah sama. Ini kena kebanyakan ulama membedakan. Jika seperti umpamanya mazhab Hambali, dia mengatakan ada saat-saat kita boleh menjamak tapi tak boleh mengqasar. Seperti apa? Ya seperti orang sakit. Kalau orang sakit kan dia mukim itu, boleh ke mengqasar? Tak boleh. Boleh menjamak? Boleh. Mungkin dia berwuduk susah, berdiri susah, maka zuhur dengan asar digabung 4-4. Nanti maghrib dan isya digabung. Maka orang yang sakit dan dia bermukim itu cuma boleh menjamak tapi tak boleh. Syafi'iyah juga begitu. Sakit itu masuk boleh menjamak. Kemudian juga sibuk, lagi orang-orang yang umpamanya pemadam kebakaran, kemudian dokter yang bertugas kalau operasi zuhur, pas waktu zuhur makan 2-3 jam operasi, ditinggalkan awak nanti. Gimana itu? Maka orang seperti ini dibolehkan dia mengakhir salat zuhurnya menjadi jamak, tapi di jamak takbir. Tapi ingat, dokter itu sedang bermukim, maka tak boleh dia mengqasar. Maka ulama semua sepakat ilat boleh mengqasar itu hanya musafir.
Selain musafir tak boleh. Safarnya harus safar tawil, safar yang panjang. Termasuk di situ sepakat itu surat mazhab yang 4. Maka selain apa namanya musafir, qasar tak boleh. Menjamak mereka bedakan. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Maka Syafi'iyah termasuk yang menyamakan ilat qasar dengan ilat jamak. Maka di sini pertama sekali jaraknya adalah seperti yang saya katakan tadi, apa namanya 80 sekian kilo. Sekarang sepakat ulama mengatakan apabila seorang yang musafir pulang ke kampungnya, dia kan musafir itu balik, atau dia pergi ke tempat lain dan sudah dia berniat bahwa dia akan tinggal di situ, maka apa? Maka pas dia tiba di tempat itu, maka tak boleh lagi dia mengambil ruh, habis sudah. Maka jangan diambil pula 3 hari 3 malam pula, karena kita sudah berniat untuk bermukim. Sama itu balik kita ke kampung halaman, tiba di kampung halaman tak boleh lagi. Maka itulah sebabnya banyak ulama mengatakan kalau kita umpamanya tadi solat zuhur tadi sebenarnya di Jakarta, tapi tak solat zuhur kita mau jamak takhir ke asar, tapi tiba di asar sudah sampai di Pekanbaru tempat tinggal kita. Sekarang zuhurnya dikosor atau disempurnakan. Nah, maka karena dia sekarang melaksanakan solat zuhur ke sekat mukim, maka dia mengerjakan 4 tak boleh dia 2, 4 itu, karena dia sudah menjadi hukum mukim. Nah, jadi di sini sepakat ulama itu apabila dia balik ke negerinya, tiba pulang selesai sudah, atau dia pergi ke satu tempat dan sudah berniat untuk bermukim di sana, maka di situ terputuslah hukum ketika dia sampai dan dia tidak boleh lagi mengambil rukhsahnya. Begitu juga barang siapa yang datang ke sebuah negeri tapi dia tidak berniat untuk mukim dan juga tidak ada niat untuk tinggal di sana pada waktu, membatasi waktunya sekian hari apa, tak jelas. Barangkali apa urusan tak jelas, namanya mau ketemu kepala dinas atau menteri, tak kapan-kapan jumpa menteri, pergi satu hari tak ada juga, besok tak ada juga, dijanjikan pula besok 2 hari lagi, 2 hari lagi tak juga masuk, akan sampai kadang-kadang sebulan dia di sana tapi tak jelas. Maka orang seperti ini boleh mengambil rukhsah karena dia tidak ada niat mukim. Karena kalau selesai urusannya hari itu dia balik. Orang seperti ini insyaallah kita kena waktu Isya masuk, nanti insyaallah kita sambung setelah Isya, dan kita pending dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.